Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang terkait dengan hadis-hadis, yakni hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Yang pada part 1 kemarin kita sudah membahasnya, yang berkaitan dengan feminisme. Jadi feminisme menurut kajian Islam. Nah, sekarang kita mengkaji tentang contohnya. Contoh di antara ini adalah kami berikan contoh yang berkaitan dengan hadis kepemimpinan perempuan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita atau perempuan. Jadi hadis itu ternyata hadis yang sudah booming sekali, sehingga perlu kita untuk mengkajinya lebih lanjut agar tidak terjadi pemahaman yang leksikal, pemahaman yang letterlock, pemahaman yang nantinya kurang begitu cocok untuk peradaban pada saat ini, untuk kemajuan saat ini, dan untuk kemaslahatan bersama. Apakah memang posisi perempuan seperti itu toh? Perempuan itu kalau dipasrai urusan apapun nanti justru tidak akan sukses, tapi sebaliknya maka akan kandas. Apakah seperti itu? Nah, mari kita simak pemaparan untuk selanjutnya. Nah, hadis di atas tadi yang sudah kita kemukakan itu tidak semata-mata dia hanya muncul Rasulullah langsung bersabda seperti itu, tapi ada asbabul wurudnya. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab yang melatar belakangi di mana Al-Quran itu diturunkan pada saat Rasulullah mendapat wahyu. Nah, pada saat ini yang kita kaji adalah tentang permasalahan hadis, maka dalam hadis ada namanya asbabul wurud, sebab-sebab di mana Rasulullah itu bersabda seperti itu. Begitu. Jadi Rasulullah tidak langsung beliau bersabda la yufliha qaumun, tidak, tetapi memang didasarkan ada beberapa faktor, di antaranya ini kejadian yang melingkupi Rasulullah sehingga beliau bersabda seperti itu. Ya, bismillah, ini dalam tradisi hadis ada yang namanya asbabul wurud, ya, asbabul wurud. Ya, asbabul wurud hadis tersebut itu berkaitan ketika dalam tradisi di Persia, kepala negara itu seorang laki-laki. Biasanya di Persia itu, di negara Persia, kepala negara atau seorang presiden, ya, itu memang harus laki-laki, tidak bisa ditawar, tidak bisa tidak, pokoknya harus laki-laki. Sementara yang diangkat sebagai kepala negara pada tahun 9 Hijriah adalah perempuan. Nah, tradisi yang asalnya sudah mengakar kuat, pokoknya laki-laki itu adalah wajib yang jadi pemimpin, perempuan tidak boleh. Tetapi ini ada perombakan kepemimpinan yang terjadi pada saat tahun 9 Hijriah. Bukan laki-laki tapi perempuan, yakni yang bernama Buwaran binti Syairawih bin Kisro bin Barwais. Nah, itu adalah nama-nama dari Buwaran yang disandarkan kepada ayahnya, mbahnya, kemudian kepada buyutnya. Begitu. Nah, suatu pengangkatan yang menyalahi tradisi sebelumnya. Ini pengangkatan Buwaran dianggap pengangkatan yang menyalahi kodrat, karena kodratnya seorang pemimpin itu harus laki-laki, tapi dia secara kodrat perempuan malah jadi pemimpin, begitu.
Dia diangkat sebagai Ratu Kisra, ratu yang ada di Persia itu dinamakan Ratu Kisra. Di Persia setelah terjadi pertumpahan darah dalam rangka suksesi kepala negara. Nah, ini terjadi bentrokan ya. Terjadi peperangan antara kubu-kubu yang ada dalam satu dinasti. Terjadi perebutan kekuasaan. Ini ketika ayah Buara meninggal dunia, anak laki-lakinya juga turut terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Seharusnya yang ayahnya Buaran itu yang tadi yang bernama Syairowe itu meninggal. Rajanya kan Syairowe. Nah, tetapi karena ini terjadi perebutan kekuasaan sehingga anaknya itu juga ikut meninggal, anak laki-lakinya, maka tidak ada pewaris tahta. Yang menjadi pewaris tahta itu adalah seorang perempuan. Maka seorang perempuan ini mau gak mau dinobatkan menjadi seorang Ratu Kisra di Persia. Itu awal mulanya hadis itu seperti itu. Nah, asbabul wurudnya. Kemudian kenapa kok Rasulullah itu kok terjadi kenapa Rasulullah itu sampai bersabda seperti itu. Nah, itu ini dikatakan bahwa dulu ya ketika Rasulullah itu mengajak kepada negara-negara atau daerah-daerah di sekitar Saudi Arabia, itu mereka dikirimi surat. Nah, di antaranya surat itu di negara Persia, ada Bizantium dan macam-macam, dan negara-negara sebelah, negara-negara tetangga dari Saudi Arabia. Di antaranya yang dikirim ini negara Persia. Kakek Buaran itu adalah yang bernama Kisra bin Barwais bin Anushirwah bin Anusharwan ya. Dia pernah dikirimi surat Nabi Muhammad untuk ajakan memeluk Islam. Ya, ini tidak hanya di Persia saja. Rasulullah mengajak untuk memeluk Islam. Itu suratnya disebar di seluruh daerah, di seluruh negara. Nah, Kisra, apa tanggapan Kisra ketika disurati oleh Rasulullah ini? Ternyata Kisra menolak ajakan itu. Tidak hanya menolak saja, justru Kisra itu merobek-robek surat Nabi Muhammad. Bayangkan, disurati baik-baik, diajak untuk masuk Islam, tetapi menolak, dan bahkan yang lebih menyakitkan adalah merobek-robek surat Nabi Muhammad. Nah, ini kurang ajar sekali ya. Ketika Nabi menerima laporan itu, laporan ketika suratnya itu disobek-sobek, maka Nabi bersabda, ya, Nabi agak marah saat itu. Ya, marahlah katakanlah. Karena suratnya disobek-sobek. Sehingga beliau mengatakan siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau, dirobek-robek maka dirobek-robek diri dan kerajaan orang itu. Nah, itu betapa Rasulullah saat itu baru godok. Kita sangat mengetahui Rasulullah itu orangnya sangat penyabar dan sangat kasih sayang. Tidak hanya kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada alam seluruhnya. Itu sifat kasihnya itu adalah nomor satu. Ini tapi kenapa Rasulullah saat itu merasa godok? Ini memang karena sudah dipandang terlalu keterlaluan ini sikap yang ditunjukkan oleh Raja Kisra kepada Rasulullah. Ini namanya kan menantang Rasulullah namanya. Sehingga Rasulullah itu sangat marah, sangat murka. Sampai terucap kata-kata yang seperti itu. Nah, setelah kejadian itu tidak berselang lama, kerajaan Persia yang asalnya merupakan kerajaan pesaing utama dari Bizantium Romawi, saat itu adalah saat kejayaan Persia dan Bizantium Romawi, dua adik kuasa yang tidak bisa terkalahkan, akhirnya morat-marit, dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan,
yang dilakukan oleh pihak keluarga dan kepala negara. Jadi mereka itu saling bunuh-membunuh sendiri. Saling bunuh-membunuh sendiri. Nah, itu dari asbabun nuzul ini. Ya, dari asbabun nuzul ini, maka memang doa Nabi terkabulkan ya. Doa Nabi terkabul. Artinya saat itu yang memimpin adalah seorang perempuan, karena Kisra punya anak, ya Kisra punya anak, kemudian si anak ini, ayahnya Buaran ini, itu meninggal, kemudian terjadi perebutan kekuasaan, sampai anak laki-lakinya juga meninggal, dan yang tersisa adalah Buaran. Dia adalah seorang perempuan, mau nggak mau dia dinobatkan sebagai kepala negara. Nah, sebagai kepala negara. Akhirnya ketika memang sudah terjadi kekacauan di antara kerajaan ini, di istana kerajaan Persia, sehingga Buaran ini persis bagaimana gambaran Rasulullah. Beliau mengatakan la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses ketika suatu urusan itu dipasrahkan kepada perempuan, yakni kepala negara saat itu dipimpin oleh Buaran, maka tidak akan sukses. Karena Rasulullah sendiri itu sudah pernah mengatakan bahwa karena ini sudah merobek-robek suratku, maka nanti kerajaan Persia juga akan berobek-robek, begitu halnya dengan diri dan kerajaan orang tersebut. Iya, Kisra mati. Terus akhirnya jatuh ke anaknya kemudian ke Buaran. Begitu. Nah, itu yang melatar belakangi di mana Rasulullah mensabdakan seperti itu. Karena Rasulullah saat itu tidak suka dengan perilaku yang dilakukan oleh Kisra. Sehingga katakanlah kena doanya Rasulullah ya. Doa yang mustajab. Doanya Rasul itu doa mustajab. Sehingga sampai pada setelah Kisra diturunkan kepada anak laki-lakinya, kemudian diturunkan kepada Buaran. Nah, Buaran ini pada saat Buaran itu disabdakan oleh Rasul seperti itu, dia tidak akan bisa sukses tampuk kepemimpinannya, karena dia sudah melanggar dari aturan secara budaya yang dulunya itu adalah laki-laki. Bagaimana sekarang itu perempuan malah justru jadi bahan ejekan. Dia tidak akan dihormati oleh rakyatnya. Terus dia secara kemampuan, kapasitas untuk memimpin negara juga tidak ada. Akhirnya jatuhlah kerajaan Persia. Nah, itu dilatar belakangi dari asbabun nuzul, asbabul wurud hadis ini. Sehingga ini tidak bisa digebyahuyah, tidak bisa disamaratakan. Bahwa jika suatu urusan dipasrahkan perempuan, maka dia fangtadirisa. Tunggu saja hari kehancurannya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi memang apa yang pernah disabdakan oleh Rasul itu ada kaitannya. Ada kaitannya ya di Persia itu. Nah, maka kalau untuk sekarang itu dulu memang saya pernah kita semua menyaksikan bahwa dulu ketika masa awal-awal itu banyak sekali yang mengkritik ketika seorang perempuan itu jadi seorang pemimpin. Tidak hanya seorang pemimpin yang menjadi kepala negara saja, tapi di bawahnya misalnya gubernur, ataukah bupati, ataukah kepala daerah, ataukah jadi kepala desa. Itu dulu yang banyak yang mengkritik, tapi sekarang sudah biasa, sudah lumrah. Kita tahu sendiri banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan itu yang menjadi leader, yang dia punya kapasitas bagus untuk menjadi kepala negara atau kepala daerah dan lain-lain. Jadi leader lah, dia punya kemampuan bagus. Biasanya perempuan disiplin. Nah, ini termasuk salah satu contoh untuk kesetaraan gender, di mana tidak hanya dalam bidang politik, pemerintahan, kemudian dalam pendidikan tidak hanya dikuasai oleh laki-laki, tetapi sebagai warga untuk konteks Indonesia, sebagai warga kenegaraan Indonesia,
kita mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang terpenting adalah kualitas. Kualitasnya bagaimana? Kalau kualitasnya itu bisa bersaing, maka oke. Banyak sekali itu secara sekolah-sekolah itu yang laki-laki kalah dengan perempuan. Bahkan sekarang di kampus-kampus yang terbanyak itu adalah yang perempuan, bukan laki-laki. Di AIN Kudus itu 70-30. Betapa sudah jomplangnya ya. Yang laki-laki entah di mana ini, kerja atau di mana. Yang perempuan sudah 70% dikuasai perempuan secara pendidikan. Yang laki-laki kalah. Nah, itu bukti di mana perkembangan zaman juga kita lihat. Dulu memang asbabun nuzulnya seperti itu, berarti bisa saja untuk masa-masa saat itu. Masa-masa itu. Kalau untuk masa sekarang ini tidak berlaku. Ya, betapa pendidikan, betapa kecerdasan, betapa pengalaman seorang perempuan juga banyak yang melebihi laki-laki. Bahkan secara kualitas itu banyak yang unggul secara kualitas perempuan ini. Nah, ini diantara contoh tentang kesetaraan gender dalam kajian hadis kontemporer. Itu saja dari tambahan saya. Musikum wa nafsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.